Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami. Perkenalkan, saya Modian Saputra bersama teman saya Farhan Munaya. Nah, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Etika Sistem Informasi. Untuk hari ini kami akan membahas tema yang sudah sering kita dengar belakangan ini, yaitu AI yang menggantikan pekerjaan manusia. Nah, tema ini bukan lagi sekedar isu di masa depan. Ini sudah terjadi sekarang, nyata, dan dampaknya sudah dirasakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Nah, yang menarik dari presentasi kami kali ini, kami tidak hanya membahas ini dari satu sisi saja. Saya, Modian Saputra, akan menyuarakan sudut pandang perusahaan, sedangkan rekan saya, Farhan Munaya, akan menyuarakan sudut pandang para pekerja yang terdampak. Oke, supaya kita bisa melihat kasus ini secara lebih utuh dan lebih detail. Oke, studi kasus yang kami pilih adalah perusahaan teknologi keuangan asal Swedia bernama Klarna. Nah, kasus yang sangat lengkap dari PHK massal, kemudian penggantian dengan AI, sampai akhirnya gagal dan mereka harus merekrut kembali SDM atau tenaga kerja manusia. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama itu adalah kasus nyata di poin 1. Oke, kita mulai dari kasus nyatanya dulu. Nah, Klarna adalah perusahaan vintage besar asal Swedia yang terkenal dengan layanan buy now, pay later, belanja sekarang bayar nanti, sama seperti Shopee Pay Later. Nah, di tahun 2021 Klarna ini bahkan jadi startup paling bernilai di Eropa. Valuasinya sekitar 45,6 miliar dolar, sangat banyak. Kemudian tapi di tahun 2022 kondisi ekonomi global memburuk. Nah, valuasi Klarna ini anjlok sekitar 85%, dari 45 miliar hanya sekitar 6,7 miliar dolar. Para investor pun mulai menekan manajemen untuk segera balik untung, terutama karena Klarna sedang bersiap masuk bursa saham di Amerika. Disinilah keputusan besar ini terjadi. Saya persilakan kepada teman saya Farhan Munaya untuk melanjutkan kronologinya. Ya, terima kasih kepada teman saya Modian Saputra. Nah, pada bulan Mei 2022, Klarna mengumumkan PHK terhadap lebih dari 700 karyawan, sekitar 10% dari total tenaga kerja mereka. Cara pemecatannya pun memicu kemarahan publik, yang dimana karyawan itu diberitahu lewat video rekaman saja oleh CEO-nya. Lalu nama-nama yang dipecat itu disebarkan lewat spreadsheet publik. Tidak ada dialog khusus atau tidak ada ruang untuk bicara. Nah, awalnya alasan resminya adalah kondisi ekonomi. Tapi kemudian di tahun 2024, Klarna meluncurkan asisten AI, hasil kerjasama dengan OpenAI. Nah, dan mereka ini dengan bangganya mengumumkan bahwa AI ini menangani pekerjaan yang setara dengan 700 agen layanan pelanggan penuh waktu. Nah, persis sama dengan jumlah orang yang dipecat 2 tahun sebelumnya. Itu kan janggal tuh harusnya. Nah, awalnya kelihatan sukses nih AI mereka. AI mereka itu menangani 2,3 juta percakapan dalam hanya sebulan. Waktu respon turun dari 11 menit jadi di bawah 2 menit. Dan mereka mengklaim hemat sampai 400 juta dolar di tahun 2024. Wah, banyak sekali tuh tentunya ya. Tapi memasuki akhir 2024 dan awal 2025, kepuasan pelanggan anjlok turun sekali. AI gagal menangani kasus-kasus yang rumit seperti akun yang dibobol atau tagihan ganda. Nah, pelanggan ini terjebak dalam balasan bot yang berputar terus tanpa solusi, karena kan bot itu kayak sudah di setting gitu jawabannya kan. Jadi itu berputar terus jawabannya yang bikin para pelanggan ini pusing. Nah, akhirnya CEO Klarna mengakui mereka sudah terlalu jauh dan diam-diam mulai merekrut manusia lagi. Tapi kali ini hanya sebagai pekerja lepas tanpa tunjangan apapun. Nah, kita akan lanjut ke poin kedua. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu masalah etika. Nah, sekarang kita masuk ke masalah etika. Dan di sini kita akan menyampaikan di sudut pandang perusahaan dulu. Nah, selanjutnya kita setelah kita menjelaskan bagian sudut pandang perusahaan, selanjutnya kita jelaskan bagian sudut pandang pekerjanya. Nah, dari sisi Klarna, keputusan mereka sebenarnya punya dasar logis bisnis,
yang bisa dipahami. Pertama, soal tekanan bertahap hidup perusahaan yang valuasinya itu turun 85% dalam setahun. Nah, punya kewajiban kepada pemegang saham untuk segera efisiensi. Tanpa langkah drastis, perusahaan ini bisa bangkrut dan justru semua 7.000 karyawannya yang kehilangan pekerjaan itu bukan hanya 700 orang. Oke, kedua, soal cara PHK. Klarana berargumen bahwa mereka menggunakan video rekaman justru untuk menjaga konsistensi dengan menghindari bias. Setiap karyawan mendapat informasi yang sama persis, tidak ada yang diperlakukan berbeda. Dan ketiga, soal agenda AI. Dari sudut pandang bisnis, mengadopsi teknologi baru memang sudah tidak selalu bisa diumumkan jauh-jauh hari. Ada kepentingan kompetitif dan strategi bisnis yang perlu juga dijaga kerahasiaannya. Oke, setelah teman saya tadi telah menjelaskan sudut pandang dari perusahaannya, sekarang bagian saya untuk menjelaskan sudut pandang dari pekerja. Nah, argumentasi perusahaan tadi memang terdengar masuk akal di atas kertas, tapi di lapangan rasanya itu sangat berbeda. Soal transparansi, para karyawan merasa dibohongi. Mereka itu dipecat dengan alasan ekonomi, padahal ternyata rencana pergantian dengan AI sudah disiapkan sejak lama. Ini bukan sekedar strategi bisnis, ini kebohongan yang merusak kepercayaan. Soal cara pemecatan, bayangkan kamu sudah kerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan, lalu tahu kamu dipecat lewat video rekaman saja dan namamu ada di spreadsheet yang disebarkan ke publik. Bagi karyawan asing yang baru pindah ke Swedia dengan visa kerja, ini bukan soal kehilangan gaji. Mereka terancam dideportasi bersama keluarganya. Dan soal hak kolektif, di Swedia ada sistem yang namanya Swedish Model, di mana perusahaan wajib bernegosiasi dengan serikat pekerja sebelum ada perubahan besar. Nah, Klarna ini justru menghindari proses ini, dan CEO-nya secara terbuka merendahkan para serikat pekerja. Ini bukan hanya masalah etika, ini pelanggaran terhadap sistem hukum ketenagakerjaan yang sudah ada. Oke, kita akan lanjut ke bahas poin ketiga. Oke, kita lanjut di bagian poin ketiga, yaitu pihak yang dirugikan. Nah, lanjut kita ke poin ketiga, yaitu dari perspektif perusahaan. Nah, Klarana berargumen bahwa dalam jangka panjang efisiensi ini justru melindungi lebih banyak pekerjaan. Dengan memangkas 700 posisi yang bisa digantikan AI, mereka bisa mempertahankan ribuan posisi lain yang bernilai tinggi seperti insinyur, kemudian desainer, dan analis. Nah, kalau tidak dilakukan, perusahaan yang kolaps justru memecat semua orang. Kemudian mereka juga menyebut bahwa AI sebenarnya tidak benar-benar menghilangkan pekerjaan, tapi menggeser kebutuhan tenaga kerja ke arah yang lebih modern. Dan itulah mengapa mereka mengklaim karyawan yang terdampak seharusnya bisa reskilling ke bidang baru. Kemudian soal pelanggan, Klarana berargumen bahwa AI justru meningkatkan pengalaman pelanggan. Waktu respon lebih cepat tersedia seperti 24 jam dan bisa melayani dalam 35 bahasa sekaligus. Ya, sekarang mari kita dengar versi yang terjadi di lapangan. Pertama, 700 karyawan yang langsung kehilangan pekerjaan. Tidak ada program reskilling yang ditawarkan, tidak ada dana transisi bagi karyawan asing dengan visa kerja. Waktu mereka untuk mencari pekerjaan baru sangat terbatas. Dan kalau gagal, mereka harus pulang ke negara asal. Kedua, karyawan yang masih bertahan pun tidak lepas dari dampaknya. Beban kerja meningkat drastis karena kurangnya karyawan. Yang paling ironis itu, para insinyur, perangkat lunak, dan desainer terpaksa disuruh balas keluhan pelanggan secara manual karena AI sudah kewalahan. Itu bukan job desk mereka, dan itu sangat melelahkan secara mental. Ketiga, jutaan pelanggan yang mengalami masalah keuangan serius, tagihan salah, akun dibobol, tidak bisa mendapat bantuan yang memadai karena adanya chatbot ini yang tidak bisa memahami situasi mereka. Dan keempat, masyarakat luas. Ketika ratusan orang tiba-tiba menganggur, beban itu jatuh ke sistem tunjangan pengangguran negara yang dananya berasal dari pajak kita semua. Perusahaan menghemat 40 juta dolar, tapi bebannya dilimpahkan ke masyarakat. Oke, kita akan lanjut ke poin keempat. Oke, selanjutnya ke poin keempat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, yang paling utama tentu adalah CEO dan jajaran direksi Klarana.
Sebastian Siemiatkowski sebagai CEO adalah orang yang merancang dan menyetujui seluruh strategi ini. Dialah yang memutuskan cara PHK dilakukan, dan dialah yang memimpin narasi bahwa AI bisa menggantikan manusia sepenuhnya, yang terbukti keliru. Tapi tanggung jawab tidak berhenti di situ. Para investor besar seperti Square Capital dan SoftBank juga punya andil. Mereka yang memberikan tekanan agar Klarana segera balik untung dan memoles angka-angka seperti IPO. Ketika investor hanya melihat angka tersebut tanpa peduli caranya, mereka ikut mendorong keputusan yang merugikan banyak orang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak bagi masyarakat. Saya serahkan ke Farnaya untuk membuka materi terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut, saya akan menambahkan sedikit. Dan yang sering luput dari perhatian, OpenAI sebagai mitra teknologi juga tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab moral. Mereka itu tidak memecat siapapun secara langsung, tapi mereka aktif mempromosikan teknologinya sebagai solusi yang bisa menggantikan tenaga kerja manusia. Bahkan sampai membuat pengumuman resmi yang menyebut AI Klarna setara dengan 700 agen penuh waktu, tanpa cukup menekankan batasan dan resikonya. Ketika teknologi digunakan untuk merugikan orang, pengembangannya punya tanggung jawab untuk berbicara tegas soal batas etis penggunaannya. Oke, kita akan masuk ke poin kelima. Dampaknya bagi masyarakat secara luas. Dampak yang pertama itu, kasus Klarna membuktikan bahwa pekerjaan kantoran sekalipun sudah mulai tergantikan. Kalau ini menyebar ke semua industri, wah, tanpa aturan yang jelas, kita bisa kehilangan jutaan lapangan pekerjaan kelas menengah dalam waktu singkat. Dampak yang kedua, ada paradoks ekonomi yang bahkan disadari oleh CEO Klarna sendiri. Dia pernah bilang kalau perusahaan-perusahaan terus mengganti manusia dengan AI secara massal, siapa yang akan punya uang untuk membeli produk mereka? Kalau jutaan orang kehilangan penghasilan, daya beli masyarakat turun dan itu bisa memicu resesi. Ironis sekali memang, orang yang memimpin PHK massal justru yang memperingatkan bahayanya. Oke, setelah kita dengar kedua dampak dari yang dijelaskan sebelumnya, sebenarnya ada dampak ketiga, yaitu munculnya generasi pekerja yang semakin rentan. Nah, ketika Klarana akhirnya merekrut manusia lagi, mereka tidak memberikan status karyawan tetap. Mereka merekrut freelancer, bayar per jam, tanpa asuransi, tanpa cuti, dan tanpa kepastian. Ini adalah gambaran masa depan dunia kerja yang sangat mengkhawatirkan jika tidak ada regulasi yang melindungi pekerja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin ke-6, yaitu solusi. Nah, pertama, kita ubah cara pandang soal AI, bukan untuk menggantikan manusia sepenuhnya, tapi untuk membantu manusia bekerja dengan lebih efisien. Nah, model yang ideal adalah gabungan keduanya. AI menangani pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berulang, sementara manusia tetap menangani kasus yang butuh empati dan keputusan yang kompleks. Ini yang seharusnya diterapkan Klarana sejak awal. Kemudian yang kedua, kalau PHK tidak bisa dihindari, lakukan dengan benar. Perusahaan wajib menyiapkan program pelatihan ulang terlebih dahulu, melatih karyawan yang terdampak untuk bisa bekerja di bidang baru seperti pengawas kualitas sistem AI. Dana penghematan dari otomatisasi seharusnya sebagian dialokasikan untuk ini. Ketiga, transparansi sejak awal. Kalau memang ada rencana adopsi AI besar-besaran, sampaikan kepada karyawan jauh hari sebelumnya, bukan sembunyikan lalu diadakan PHK. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin ke-7, yaitu pendapat kelompok. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya akan membahas dari sisi pekerja nih. Dan dari sisi pekerja itu ada hal-hal yang sama pentingnya. Yang pertama, serikat pekerja harus dilibatkan sejak awal sebelum perusahaan mengimplementasikan sistem AI yang berdampak pada tenaga kerja. Negosiasi dengan serikat pekerja wajib untuk dilakukan seperti yang diatur dalam sistem ketenagakerjaan Swedia. Ini bukan permintaan berlebihan, ini hak dasar bekerja. Kedua, perlu regulasi pemerintah yang lebih kuat. Pemerintah perlu mewajibkan perusahaan untuk melaporkan rencana adopsi AI yang berdampak pada tenaga kerja dan menyediakan dana jaminan transisi bagi pekerja yang terdampak.
bukan semata-mata menyerahkan ini pada niat baik perusahaan. Ketiga, status pekerjaan harus dilindungi. Ketiga, ketika perusahaan merekrut kembali setelah kegagalan AI tersebut, mereka tidak boleh hanya menawarkan status gig worker tanpa perlindungan. Jika seseorang bekerja rutin untuk sebuah perusahaan, mereka berhak mendapatkan perlindungan karyawan tetap. Oke, kita akan lanjut ke poin 7. Nah, dan kita nih sudah sampai di poin terakhir nih, yaitu pendapat dari kelompok kami. Nah, setelah melihat dua sudut pandang ini, kami percaya bahwa keduanya punya poin yang valid. Perusahaan memang punya tekanan nyata untuk bertahan dan efisiensi, dan teknologi AI memang menawarkan manfaat yang nyata tersebut. Akan tetapi ada garis yang tidak boleh dilanggar, yaitu mengorbankan martabat dan keamanan hidup manusia demi angka di laporan keuangan. Karena melewati garis itu dan kegagalan mereka membuktikan bahwa mengabaikan sisi manusiawi bukan hanya salah secara etis, tapi juga salah secara bisnis. Oke, betul. Nah, yang paling kami soroti adalah soal kepercayaan. Di industri keuangan, kepercayaan adalah segalanya. Klarana membangun bisnisnya di atas kepercayaan pelanggan dan karyawan, tapi kemudian mengorbankan keduanya demi efisiensi jangka pendek. Nah, kesimpulan kami sederhana, AI boleh digunakan, tapi harus bertanggung jawab. Perusahaan yang mengadopsi AI harus siap menanggung konsekuensinya kepada karyawan, kepada pelanggan, dan kepada masyarakat. Dan ketika kegagalan terjadi, jangan diam-diam mundur. Akui, perbaiki, dan pastikan tidak terulang lagi. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai studi kasus Klarna dalam tema AI yang menggantikan pekerjaan manusia. Kami berharap dengan melihat kasus ini dari dua sudut pandang tersebut, kita semua bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan adil.